Durgandini. Kalian dari dulu aku tidak pernah berpikir untuk membuka padepokan. Apalagi memiliki murid. Aku hanya ingin ilmu yang kumiliki menjadi milikku sendiri. Hanya ada satu Durgandini di muka bumi ini. Di rawa bangkai, ada Dewi Durgandini dan Lokahita. Lokahita sedang menguruti akan sang gurunya yang bernama Dewi Durgandini. Ia pun berkata kepada sang gurunya kenapa ia tidak membuka perguruan saja. Sang Dewi Durgandini pun menjawab dengan pasti. Ia pun mengutarakan alasannya dikarenakan pada masa lalu adalah masa yang indah bersama Pangeran Suryapati, yang mana ia pun dinamai Durgandini, dan tidak ada yang menyainginya sehingga sang Dewi Durgandini pun tidak mau membuka sebuah padepokan, karena ia tidak ingin disaingi karena bisa mencelakakan akan dirinya, kalau ilmunya itu digunakan untuk menyerang dirinya sendiri. Aku merasa ada kesamaan, nasib dan penderitaan. Itu kenapa dia ku angkat sebagai saudaraku. Maka anaknya pun ku anggap sebagai anakku sendiri. Guru tidak punya kerabat. Semuanya musnah ketika aku masih remaja. datang lagi. Kamu tidak salah lihat, Jagabaya. Mereka mengobrak-abrik pasar dan menjarah dagangan. Sekarang mereka menuju kemari, Ki. Dewi Durgandini pun menceritakan tentang kisah hidupnya, yang mana ia pun sangat-sangatlah mengingatkan akan masa lalunya kepada sang Lokahita. Dulunya ternyata ia adalah anak kepala desa, yang mana ia adalah bernama Mayang Mayura, yang mana dulunya itu adalah seorang gadis yang cantik sehingga sang penjahat itu menginginkannya dan akhirnya ia pergi kabur untuk menyelamatkan akan Mayang Mayura dari cengkraman para penjahat yang akan menyerang desanya sehingga boponya seorang pemimpin desa menghadapi akan sang penjahat tersebut, dan akhirnya ia pun adu bacot dengan Cairocana, pemimpin para penjahat tersebut. Aku lihat ada di sini. Benar-benar kalian serakah, Wairocana. Setiap sasi aku sudah mengirim upeti. Tapi, anak buahmu selalu ngerampoki rakyatku. Sudah separuh penduduk desa Pucung mengungsi karena ulah kalian. Jangan menyimpang dari persoalan, Lubdaka. Serahkan anakmu. Seperti yang pernah kamu janjikan. Dia akan kujadikan permasyuriku. Desamu akan aman dan tentram selamanya. Bagaimana mungkin aku akan merampok rakyat mertuaku sendiri? Hah? Sementara itu sang ayahandanya menghadapi akan Hairocana dalam pertempuran itu sangat sengit dan hampir dikatakan seimbang. Di saat bersamaan Mayang Mayura dan ibunya pergi berlari ke arah hutan agar bisa terhindar dari Hairocana dan teman-teman dari penjahat-penjahat tersebut, dan lagi sang Hairocana mempunyai cara licik untuk mengalahkan akan sang pemimpin desa tersebut. Kamu yang akan... Kamu akan kehilangan semuanya, Lubdaka.
Ayo Mayang, ayo. Ternyata benar Hairocana pun, dengan liciknya ia mengalahkan sang pemimpin desa tersebut, dan akhirnya ia pun tumbang dan tidak bisa lagi untuk bertahan dari sang penjahat itu. Sementara itu Hairocana pun langsung berlari-lari dan sampailah ia di tempat yang aman dan nyaman, di sebuah goa tempatnya bersembunyi dan pada akhirnya, malam pun tiba, dan ia pun kembali dengan ibunya ke tempat rumahnya pada malam hari melihat, di rumah tersebut tampak tenang maka, Mayang Mayura dan ibunya itu langsung ke dalam dan pada akhirnya, ia menemukan sesuatu yang tidak lain, adalah ayahnya sendiri yang digantung dan di sana, dan di saat bersamaan sang Hairocana beserta para penjahatnya itu keluar dan pada akhirnya ia pun disiksa dan ibunya dibunuh oleh Hairocana, sehingga ia melihat ibunya sendiri terbunuh dan Hairocana sendiri dinikmati akan tubuhnya alias diperkaos oleh para pendekar jahat lagi tua. Saya takut Bapak. Ayo. Mudah-mudahan Dewata melindunginya. Ayo cepat. Ayo. Ayo Maya. Bopo sudah menyalakan sentir, pasti tidak terjadi apa-apa. Mungkin Hairocana hanya minta kepeng. Tapi, kenapa Bapak tidak menyusul ke goa? Mungkin dia sedang menyusun rencana dengan jaga baya. Ayo Maya, ayo. Kang, Bapak, Kang. Mayang, 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 bangun Mayang. Mayang, mereka masih di sekitar sini. Ayo lari, ayo Mayang, ayo. Ayo Mayang. Mau kemana kamu? Hah? Tidak usah takut anak manis. Aku calon suamimu, Mayura. Jangan sentuh anakku. Saya mohon, Hairocana. Jangan, Hairocana. Jangan. Saya akan berikan emas dan kepeng. Lelaki tua itu telah merusak kegadisanku. Dia telah menghancurku. Bobo dan biungku tewas secara mengenaskan.
Sementara aku sudah tidak sempurna lagi sebagai seorang dara. Aku benar-benar putus asa. Mayang Mayura setelah diperkaos oleh sang penjahat tersebut, ingin kabur dan membunuh akan dirinya sendiri. Rintihan tangis yang bergema di suatu jurang seakan hidupnya kini tidak ada artinya, dan pada akhirnya, sang Mayang Mayura ketika terjun dari atas jurang tersebut, ditolong oleh Pangeran Suryapati yang mana ia pun menyelamatkannya dari bunuh dirinya. Dan lagi ketika Mayang Mayura sudah di sana, ia pun ingin menusukkan akan sebuah benda tajam kepada tubuhnya sehingga sang Pangeran Suryapati langsung mengambil akan benda tajam itu dan langsung menasihatinya. Buat apa Tuhan menyelamatkan saya? Saya mau... Kamu mau merampas hak tunggal sang pencipta, Ndu. Lahir, jodoh, rejeki dan juga mati adalah hak mutlak Dewata. Kamu tidak boleh merampasnya. Saya sudah tidak ada gunanya lagi hidup. Bopo dan biung saya, kesucian saya telah dirampas. Lebih baik saya menyusul kedua orang tua saya. Siapa yang melakukannya? Wairo Canda. Kenapa kamu tidak berpikir untuk menjadikan dirimu lebih berdaya? Kalau perlu sakti mandraguna tidak pernah merubah apa-apa. Itu jalan pintas yang sangat lemah. Sebuah yang harus kamu jauhi. Saya tidak memiliki ilmu kanuragan. Sementara mereka pendekar-pendekar yang sangat kejam. Belajar. Kalau kamu mau, aku bersedia menjadi gurumu. Guru kemudian berguru sama pendekar itu. Namanya Pangeran Suryapati. Pendekar Linuwih dan pilih tanding. Ternyata Pangeran Suryapati itu seorang duda yang mempunyai satu orang anak yang sudah remaja yang bernama Mahasura. Nah, Mahasura itulah yang pernah menjadi suami dari Nila Saroya. Guru kemudian menjadi istri Pangeran Suryapati itu. Semula aku tidak mau. Aku merasa diriku sudah kotor. Sebagai gadis, aku sudah tidak suci lagi. Tapi Pangeran Suryapati tidak pernah berputus asa. Dia memberikan kekuatan batin kepadaku supaya aku mengubur masa laluku. Mayang Mayura, ingat. Pada akhirnya sang Suryapati pun tersenyum dan memberikan nama baru untuknya, yakni yang bernama Dewi Durgandini. Dengan nama baru tersebut, dan akhirnya ia diajak oleh sang Pangeran Suryapati ke tempatnya dan ia ajarkan dengan berupa ilmu olah kanuragan, yang mana itu di sana ada seseorang anak dari Pangeran Suryapati yakni yang bernama Mahasura, yang mana ia pun terus berlatih dengan tekun meskipun sang Mayang Mayura alias Dewi Durgandini. Suryapati dari Padepokan Sugalo.
Durgandini. Kalau kamu mau, sekarang ikut aku ke Sugalo. Hati-hati Durgandini, kuatkan kuda-kudamu. Ternyata Pangeran Suryapati mencintaiku. Setiap latihan dia mengutarakan isi hatinya kepadaku untuk menjadi pengganti istrinya yang sudah meninggal. Apakah putra Pangeran Suryapati tidak marah pada guru? Mahasura orangnya pendiam. Dia seperti tidak peduli ayahnya mau mengawini aku. Tapi ketekunannya dalam mempelajari ilmu Kakang Suryapati memang luar biasa.